Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Riza Milia. Saya dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Hipercam Molecular Orbital Calculation. Di sini saya akan menggunakan Octana. Yang pertama-tama pastikan hidrogen itu on atau terchecklist. Caranya kita ke display, kemudian show hidrogen ini pastikan terchecklist. Seperti ini. Kemudian kita ke display lagi, rendering. Kemudian kita ke vector and line option. Pastikan perspektif ini tidak terchecklist. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke build. Kemudian kita ke default element. Kita masukkan atom C. Di sini saya menggunakan Octana. Jangan lupa sebelum menggambar klik draw terlebih dahulu ya. Setelah itu kita select 2 kali, maka jadi seperti ini. Kemudian untuk menambahkan label, kita ke display, kemudian label, kemudian pada atom ini kita ubah ke simbol, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul labelnya. Setelah itu, kita mengubah garisnya dengan cara klik edit, kemudian ke alik molekul, kemudian ini kita ubah ke secondary, ininya kita ubah y-axis, lalu kita klik OK. Kemudian muatan atom, kemudian muatan atom hidrogen. Nah, kemudian muatan atom hidrogen kita ke display, kemudian label, kemudian kita pilih pada atom ini kita pilih chart, kemudian kita klik OK. Selanjutnya yaitu perhitungan panjang gelombang. Caranya kita ke setup, lalu kita ke semi empirical. Ini kita pilih yang CNDO, lalu ke option, OK. Setelah itu kita ke compute, lalu single point. Nah, kan berubah seperti ini. Kemudian memberikan plot pada potensial elektrostatis, yaitu dengan cara ke display, kemudian label, kemudian ini kita nonkan semua, lalu kita klik OK, hilangkan, kemudian
kita ke compute, lalu ke plot molecular graph. Setelah itu, pada properti ini, kita pilih yang elektrostatik potensial, dan pada representation-nya ini kita pilih yang 2D contours. Kemudian kita ke contours grid ini. Nah, pada horizontal grid point ini kita masukkan angka 60. Pada vertical grid point ini juga 60. Contour level ini kita masukkan angka 30. Kemudian line offset ini 0,5 ya. Kemudian kita klik OK. Kan jadi seperti ini kan. Kemudian kita ke compute, lalu plot molecule graph. Pada representation-nya ini kita ubah ke 3D isosurface. Setelah itu, isosurface rendering ini kita masukkan angka pada electrostatic potential contour value ini sebesar 0,1. Setelah itu, pada rendering ini kita pilih yang set surface ini. Kemudian kita ke isosurface rendering. Isosurface grid. Maksudnya pada grid message ini kita pilih yang medium. Kemudian kita klik terus. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita ke compute, lalu plot molecular graph. Kemudian pada representation-nya ini kita ubah menjadi 3D mapped isosurface. Kemudian kita ke isosurface rendering. Nah, total charge density contour value ini kita masukkan angka 0,135, dan pada rendering ini kita ubah menjadi ground state surface. Lalu kita ke map function option ini, minimumnya -1, maksimum 1. Kemudian kita klik OK. Kan menjadi seperti ini. Kemudian kita ke muatan densitas, yaitu klik compute, plot molecule. Kemudian representation-nya ini kita ubah menjadi 2D contours. Kemudian pada properti ini kita pilih yang total charge density. Kemudian kita klik OK ya. Nah, untuk membuatkan orbital molekul kita klik kanan pada ruang yang kosong. Nah, kan tampilannya akan menjadi seperti awal tadi ya. Kemudian kita ke compute, lalu ke orbital. Kemudian ini kita pilih yang HOMO. Lalu masukkan angka 3. Kemudian ini kita ubah 3D isosurface. Kemudian kita OK. Nah, kemudian kita ke compute lagi, orbital lagi. Lalu kita pilih option. Pada orbital contour value ini kita masukkan angka
0,05. Kemudian renderingnya ini kita pilih yang Wear Mesh. Lalu kita klik OK. Kita close. Setelah itu kita ke compute lagi. Lalu orbital. Kemudian ini kita ubah menjadi angka 1. Maaf, 1. Kemudian kita ke option. Lalu pada rendering ini kita ubah ke Jorgensen Salem. Lalu kita klik OK. Close. Nah, ini kita bisa gerakkan ke atas bawah. Sih ke samping, atas bawah. Pokoknya bisa dirotasi. Kemudian untuk mengganti nomor pada orbital kita ke compute. Lalu orbital. Kemudian ini kita masukkan angka 2. Lalu kita klik OK. Nah, kan berubah. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita ke edit. Kemudian ke rotate. Pada rotate about ini sama. Angle-nya ini kita masukkan angka 90. Kemudian apply to viewer. Lalu kita klik OK. Nah, tekan kemudian kita bisa menekan F3 untuk menghilangkan dan F3 lagi untuk memunculkan. Maaf, di sini laptop saya tidak bisa. Sini tidak bisa, mungkin dikarenakan laptopnya. Kemudian kita ke compute lagi. Lalu orbital. Kemudian ini angkanya kita masukkan 0. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke edit. Kemudian rotate. Pada angle-nya ini kita masukkan angka min 90. Apply to viewer. Lalu kita klik OK. Kemudian kita ke compute. Lalu pilih orbital. Kemudian ini kita pada orbital ini kita pilih yang lumu. Masukkan angka 0. Kemudian kita ke option. Lalu orbital contour value ini kita pilih. Kita masukkan angka 0,05 benar. Kemudian ini kita pilih yang sama Jorgensen Salem ini. Kemudian kita klik OK. Kita close. Nah, setelah itu kita resurface rendering orbital dengan cara kita klik compute. Kemudian orbital. Lalu ini kita masukkan angka 1. Kemudian kita ke option. Pada rendering ini kita ubah yang translucent surface. Lalu kita klik OK. Kita close. Setelah itu kita ke display. Lalu kita ke rendering. Setelah itu pada atom rendering ini kita ubah menjadi ball and cylinder.
Lalu kita oke. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita save dengan cara klik file, save as. Kemudian ini kita masukkan nama. Lalu kita save. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.